Ini disebut Taipan. Lalu terbentuk sistem kartel dalam politik dan bisnis. Politik dan bisnis yang dikuasai dengan cara-cara kartel. Cara-cara kartel ini cara-cara gelap, ya. Menguasai pasar dalam kegelapan. Lalu birokrasi negara terbentuk berdasarkan dominasi sistem ini, Bapak Ibu. Kemudian terbentuk korporatokrasi, ya. Korporatokrasi itu birokrasi yang berwajah dikuasai oleh korporasi, oleh pengusaha-pengusaha. Sejak Pak Jokowi itu pengusaha, lalu sejumlah menteri pengusaha, ketua MPR, dan sebagainya, anggota DPR, banyak sekali pengusaha, kecuali yang tidak. Lalu muncullah state capture corruption. Korupsi justru dilakukan oleh aparat negara. Contoh terakhir yang itu sangat menjijikkan di saat rakyat sedang terjerit-jerit karena derita ekonomi, kesehatan, bahkan terancamnya nyawa, yang harusnya ditolong, dan sudah ditolong lewat upaya berbagai macam cara, termasuk bansos. Menteri dari PDIP tega-teganya nyolong, ya. Walaupun masih terdakwa, tapi itu sudah, kalau di KPK itu sudah kuat lah. Ini tega-teganya. Itu menggambarkan contoh yang sempurna bahwa state capture corruption tadi. Kemudian terjadi proses pembentukan dan penegakan hukum deviatif yang menyimpang. Nah, analisisnya ada beberapa. Saya singkat saja, Bapak Ibu. Dari analisis ini saya ingin membacakan poin-poin tertentu saja. Jadi peran negara itu semakin terbatas untuk melindungi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya. Lalu kemudian yang ini bawahnya itu, jika korupsi politik semakin pandemik kayak COVID ini, maka akan semakin terjadi kemiskinan yang absolut. Saya singkat STM, sistemik, terstruktur, dan masif. Nah, kemudian saya katakan juga bahwa terdapat problem yang pelik. Apa itu? Dominasi oligarki politik dan bisnis, bagaimana tadi saya katakan di atas. Nah, dampaknya apa, Bapak Ibu? Ini analisis yang terakhir. Dampaknya yaitu pemilu pilkada berbasis suap. Mana ada pemilu pilkada yang tidak pakai suap? Siapa yang bisa membuktikan? Saya ingin sekali itu. Kalau ada. Lalu terdapat atau terbentuk pemerintahan pusat daerah yang potensi korup atau bahkan korup. Ini datanya ada. Nah, Muhammadiyah termasuk UMS itu sebagai elemen CSO berperan strategis dan berdasar ini. Muhammadiyah itu luar biasa sesungguhnya. Kalau kita perkuat terus dengan keikhlasan, kecerdasan, kerja keras, insya Allah yang akan menolong kita itu, maaf ya, bukan pemerintah, tapi justru Allah. Allah itu segala-galanya. Walaupun dengan pemerintah kita tidak berhadapan-hadapan, tapi tidak boleh menggantungkan sama sekali karena tidak memenuhi syarat digantungi. Sebaliknya kita memberi karakter Muhammadiyah itu yadul ulya khairum min yadus sufla. Nah, Muhammadiyah berperan strategis karena poin-poin ini. Satu, karakter dan tradisi membangun, memberi dan menyantuni dalam kemanusiaan Islam kepada siapapun juga. Yang kedua, memiliki watak ta'awun tasamuh tajdid. Yang ketiga, berciri tekun, cerdas, dan mencerahkan secara kultural. Muhammadiyah itu memilih jalan evolutif, etis, konstruktif, persuasif, tetapi transformatif. Dan menghindari pola kekerasan, intoleran, dan mengutamakan pendekatan lentur, produktif dalam beramal ihsaniyah, insaniyah. Ini Muhammadiyah. Ini bukan klaim saya, apalah saya, ya, nggak ada artinya bagi Muhammadiyah ini. Tetapi ini klaim historis. Muhammadiyah itu seperti ini, butir tiga ini. Nah, juga yang keempat saya katakan, Muhammadiyah itu karena memiliki paradigma pemikiran dan pengamalan Islam yang integratif antara nilai-nilai Islami dan nilai-nilai kebangsaan. Walaupun
Demikian, maka Muhammadiyah tidak lepas dari tantangan. Termasuk di dalam kontribusi hukum itu. Tantangannya ini Bapak Ibu. Saya lihat kan lihat diagram, mudah-mudahan tidak ada kesulitan saya menampilkan diagram ini. Ya, jadi tidak saya membacakan poin per poin, tapi saya lihatkan diagramnya. Diagramnya ini Bapak Ibu. Nah, ini. Yang tadi saya singgung tadi. Muhammadiyah itu CSO di sini. Bersama NO. Perguruan tinggi yang tangguh, bukan yang menjadi justifikator pemerintah dalam hal kejelekan, enggak. Kalau jelek mestinya harus dikritik, itu fungsi perguruan tinggi, bukan membenarkan. NGO di sini. Teman-teman Katolik, Hindu, Buddha di sini. Periset di sini. Nah, ini negara. Gede ini. Lalu yang gede kedua adalah private sector. Ini isinya Taipan. Mengapa ada garis zebra? Itu artinya Taipan ini sudah masuk ke negara. Jadi negara ini sudah dimasuki, diintervensi, sudah bersimbiosis, unmutualistik dengan private sector ini. Sementara CSO terpinggir. Ini yang termasuk diagram. Ini akibat apa? Akibat politik transaksional sejak 2014-2019. Hasilnya ini Bapak Ibu. Kita bandingkan dengan era SBY. Era SBY itu diteliti hasilnya ini. Ya. SBY itu melalui pemilu ini 2004-2009. 2 periode sama dengan Pak Jokowi 2 periode juga. Enggak begitu mencerahkan sih zamannya itu juga, tapi tidak separah sekarang ini. 2024 2 kali pemilu itu CSO-nya ini kecil juga. Tapi ini tidak masuk ke sini. Cuma bergandengan tangan. Nah, maka ini disebut segitiga timbang. Ini bukan penelitian saya. Kalau yang ini hasil penelitian sederhana saya ini. Tapi ini penelitinya yang menggambarkan seperti ini adalah ini. MSI, Management System Internasional. Kerjasama dengan USAID. Nah, ini yang saya maksud diagram. Jadi ini bukan karangan, tapi penjelasan dari yang di atas tadi. Jadi kalau situasinya masih seperti itu, penegakan hukum itu akan terhambat. Terhambatnya oleh ini, Bapak Ibu. Oleh dominasi ini. Misalnya apa? Satu, lahir undang-undang KPK yang baru. KPK sekarang sudah tidak independen lagi. Ada 9 jenderal aktif kepolisian mimpin di sana. Ya. Kedua, undang-undang Minerba. Ketiga, undang-undang MK. Keempat, undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja yang kemarin itu. Itu contoh konkret. Jadi saya tidak mungkin ngarang. Penegakan hukum faktanya seperti itu. Nah, sekarang kembali ke Muhammadiyah. Muhammadiyah hambatannya itu tadi, tetapi Muhammadiyah punya peluang. Peluangnya ini tidak punya peluang sama sekali. Apalagi kalau kita semakin yakin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yakin juga dengan intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Dan ayat-ayat sejenis maupun natif. Nah, peluangnya Muhammadiyah di sini. Selama kita ini merawat modalitas kemandirian, ya, lalu memperkuat basis kita, akar rumput kita, Muhammadiyah seluruh Indonesia dengan pusat, wilayah, dan daerah itu selama ini kompak, sudah hampir 20 kali ya dipimpin orang yang berbeda-beda, tidak hanya Jogja saja, Timur saja, tapi juga pernah Minang dan sebagainya.
Itu Muhammadiyah itu kompak, Jakarta juga dan sebagainya. Bandingkan dengan pemerintah, sudah berapa kali presiden, hasilnya seperti sekarang ini. Muhammadiyah semakin berganti pimpinan, itu semakin produktif. Itu kita syukuri, bukan kita bangga-banggakan, bukan. Nanti takut takabur. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Jadi ormas ini perlu kita lakukan kehati-hatian di dalam merawat, memimpin. Karena kita punya ikatan batin yang kokoh antara pusat dengan daerah. Itu yang tidak ada di pemerintah. Enggak ada, pemerintah itu kokoh antara pusat dengan daerah. Buktinya korupsi yang merata seluruh Indonesia. Nah, kemudian keterujian, kejujuran, keikhlasan, kerja keras, tekun, dan watak memberi daripada meminta. Ini watak-watak Muhammadiyah. Baik itu jamaahnya, kader, dan pimpinannya. Itu semuanya merupakan modal utama bangsa dan negara. Modal utama. Jadi negara itu kalau masyarakat sipilnya, CSO-nya kuat seperti antara lain Muhammadiyah, bukan satu-satunya bukan, NU itu juga kuat, sehingga perlu semakin bergandengan tangan. Ya, kita ulurkan tangan terus, kita gandeng mereka, mereka juga gandeng kita, yuk gandeng-gandengan gitu. Disampaikan dengan umat beragama yang lain tentunya. Nah, maka jaringan infrastruktur lembaga pendidikan yang ada di Muhammadiyah ini, PKO dan sebagainya, dengan MDMC dan sebagainya, jaringan kader dan sebagainya, itu sesungguhnya merupakan pilar penyangga umat dan kemanusiaan serta kebutuhan bangsa negara. Terbayangkah jika negara ini tidak memiliki organisasi kemasyarakatan, antara lain seperti Muhammadiyah? Coba terbayangkan nggak? Wong ada Muhammadiyah saja seperti ini, ya, wajah Indonesia itu. Walaupun itu wajah seperti apapun juga, yuk kita perbaiki dengan cara evolutif, yang kreatif. Tetap kita tidak tradisi mengecam enggak, tapi mengkritik secara konstruktif dan solutif. Nah sekarang Muhammadiyah dan advokasi aspek hukum. Ini masuk pada judul. Yang pertama perlu mengintensifkan pendidikan kader hukum. Ya, kader hukum ini penting sekali. Tidak cukup adanya fakultas hukum, tapi kader-kader advokasi hukum kurang. Itu nanti fakultas hukum hanya mencetak sarjana hukum, dan kalau enggak hati-hati, sarjana hukum itu bisa bayaran, bisa transaksional. Bisa membuat undang-undang yang konyol seperti tadi saya sebutkan. Bisa menegakkan hukum sebagaimana misalnya penegakan hukum yang sekarang ini banyak yang bermasalah. Nah, kemudian memerankan, ini kita punya aset yang luar biasa Bapak. Ada 174 perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, karena ini kampus, maka saya usulkan, apa usulnya? Riset, ini saya garis merah. Riset apa? Tentang A, B, C, D. Ya. Problematika dan kebutuhan real rakyat. Dimulai dari Solo dulu. Rakyat Solo itu problemnya apa sih? Kalau problemnya warnanya hijau, apakah perlu tipologi wali kota yang warnanya sesuai dengan warna hijau itu? Wali kota yang cerdas, ukuran cerdasnya apa? Misalnya memiliki kesarjanaan dan kelekatan dengan rakyat. Bukan semata-mata karena anak pejabat, bukan. Karena darah biru, bukan. Darah biru tanpa prestasi itu adalah satu bentuk feodalisme kultural. Dan itu ancaman bagi peradaban. Kemudian yang kedua, merumuskan desain rancangan pembangunan daerah. Mulai dari Solo dulu aja. Karena UMS ada di Solo. APBD dan tata ruang berbasis ke pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Tidak usah jangkik bahasa Perancisnya itu ke seluruh Indonesia.
Mulai dari Solo dulu aja. Bagaimana memotret Solo? Itu advokasi, bisa dilakukan. Oh, sangat bisa. Mengapa? Karena banyak fakultas di UMS itu. Apalagi kalau UMS bergabung dengan UNS dan lain-lain. Nah, kemudian yang ke-C, tata kelola sumber daya alam dan tata ruang berbasis pertanian, peternakan, dan nelayan. Ya, ini berbasis akar rumput katakanlah. Tata kelolanya itu sumber daya alamnya untuk itu. Sekarang ini Undang-Undang Omnibus Law itu sumber daya alam kan lebih menjadi karpet merah untuk pengusaha-pengusaha kapitalis liberalis dalam negeri maupun luar negeri. Itu contoh buruk sekali. Ya. Jadi ini kita mulai dari Solo dulu aja. Karena Muhammadiyah itu setelah tahu amalkan, setelah tahu amalkan. Aminus lihat, itu kunci surat Al-Asr ya. Satu kesatuan iman dengan amal-amal soleh. Nah, tradisi webinar ini tradisi mempertajam iman. Kemudian APBD yang berbasis transparansi. Adakah Solo itu APBD-nya diumumkan dulu kepada masyarakat kampus, umat, beragama apapun juga. APBD-nya diumumkan. Ini APBD tahun ini sekian. Sumbernya ini, sumber pajak sekian. Untuk rencana ini, rumah sakit sekian, sekolah sekian. Nanti kalau ternyata, oh untuk rumah sakit berganti kepada mall, nah itu penyimpangan. Penyimpangan mesti ada korupsi. Pengalaman saya di KPK. Kemudian produktivitas. Bagaimana APBD itu berdampak produktivitas pada masyarakat yang jual kaki lima itu yang skala prioritas pertama di advokasi. Ini sesuai Al-Maun. Dan akuntabilitas. Nah, pertanggungjawaban. Lalu kemudian pemerkuatan peran CSO di dalam peran demokratisasi sektor ekonomi. Jadi kampus itu termasuk kelompok dosen AIKA itu mempunyai tanggung jawab juga untuk bagaimana UMS itu ada ukuran. Setiap ganti rektor itu atau bukan ganti rektor, satu periode ini prestasinya apa? Tidak mengulang kecuali yang perlu, tapi ada program baru, rektorat itu, dekanat itu, ikuti oleh dekanat. Jadi kalau rektorat dan dekanat tidak ada program baru, hanya itu saja, rutinitas, maka kampus itu terjebak rutinitas. Al-Islam ke-Muhammadiyah itu tidak pernah memiliki pemahaman rutinitas itu. Yang terjadi adalah transformasi. Apa yang menjadi teologi Al-Ma'un itu kan sebenarnya transformasi sosial. Dipelopori Ahmad Dahlan yang bukan M.Hum, ya, bukan doktor, profesor dan sebagainya, tetapi ketertautan antara hati dan akal budinya top. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, maka dengan poin-poin tadi, solusinya apa? Nah, sini bagian akhir. Solusinya merawat dan meningkatkan karakter ciri watak Muhammadiyah dan jajaran SDM, kader, dan pimpinan. Watak yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan peran advokatifnya di bidang hukum, aspek pencegahan korupsi misalnya, dan litigasi bantuan hukum untuk masyarakat. Litigasi itu bantuan hukum di urusan-urusan penegakan hukum. Misalnya tentang Solo itu terkenal antara lain di kasus kekerasan. Masuk sih apa itu watak orang Solo? Saya tidak percaya. Nah, kalau tidak percaya apa? Nah, mesti ada yang membuat. Dugaan saya ada yang membuat. Kalau ada kelompok-kelompok ekstrim itu, ada yang membuat. Karena mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya punya pengalaman dengan sejumlah teman. Di era Orde Baru dulu, ekstremisme, radikalisme itu justru yang membuat negara, bukan masyarakat.
Dan sekarang ini catatan kita juga, yang sesungguhnya radikal itu adalah pemerintah. Buktinya apa? Korupsi itu radikalisme politik. Korupsinya itu sudah radikal, sudah bentuk ekstremisme tersendiri karena kejahatan luar biasa. Tapi menanganinya dengan cara santai-santai saja. Masuk KPK yang sudah bagus malah dimutilasi. Independen watak KPK dalam undang-undang yang lama itu sekarang malah justru oleh Pak Jokowi dihilangkan independen. Nah, bagaimana memberantas kejahatan korupsi yang extraordinary crime itu, kejahatan luar biasa itu, caranya dengan cara-cara yang santai, yang tidak sungguh-sungguh, tidak jujur, dan sebagainya. Nah, dengan demikian, 3 solusi ini mempertegas apa yang saya sampaikan di dalam poin-poin yang sebelumnya ini, yang tidak saya bacakan satu persatu. Mudah-mudahan ini semuanya bisa membungkus apa yang menjadi judul yang diberikan kepada saya, sehingga bagaimana meningkatkan epistemologi AIK itu menjadi satu rumusan ideologi pemikiran dan ideologi gerakan yang integratif, yang berwatak Islami, sekaligus berwatak NKRI. Atau kalau tidak NKRI, ya berwatak Pancasila. Begitu. Itu perlu yang lebih konkret. Selama ini memang saya sudah konkret, tapi belum cukup sama sekali Bapak Ibu. Karena problemnya semakin berkembang, sehingga kita harus deret ukur, jangan sampai deret hitung. Ya, karena korupsinya itu deret ukur. Kalau kita korupsinya deret ukur, umat Islam deret hitung, nah kebalik. Saya kira begitu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan, dan kalau boleh ini saya bisa tampak enggak? Bisa dilihat enggak? Bisa, Bapak. Nah, ini saya ambil contoh saja ya, kalau masih ada waktu. Mengapa ini saya tampilkan? Tadi di Malang juga saya tampilkan, Bapak Ibu, kalau tadi saya nyinggung tentang isu-isu ekstremisme, radikalisme, KPK itu lembaga negara. Ya, di sana itu berkumpul penyelidik dari polisi, jaksa, dan independen yang dulu kita rekrut. Semuanya kerjanya militan top, markotop. Saya 4 tahun di sana jadi berani mengatakan gitu karena tim itu atas dasar fakta. Apa itu top markotop? Yaitu kerja teman-teman itu cukup berani, bahkan sangat berani sampai kepada korupsi politik. Korupsi politik, korupsi yang dilakukan oleh pusat-pusat kekuasaan. Di mana kekuasaan itu berpusat? Di Istana Negara sama Senayan. Nah, kasus travel check itu menggambarkan kerjasama antara orang BI, Profesor Miranda Swaregoltom, dengan 24 anggota DPR. Hampir semua fraksi. Kemudian Hambalang juga demikian. Kemudian apalagi? BLBI, wah ngeri lagi. Walaupun KPK sekarang nggak berani. Meikarta, proyeknya Lipo Group itu, yang di mana? Meikarta itu, di mana itu? Bekasi. Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Itu KPK zamannya Pak Ade Harjo itu sudah bagus. Tapi kalau itu ditingkatkan, bisa sampai ke bos-bos penting di negeri ini. Di lembaga yang tadi saya katakan, ya sudah diintervensi oleh itu. Nah, KPK jilid 4 ke bawah, itu memasuki KPK jilid 5. Ini ceritanya begini. KPK jilid 4 ke bawah, saya jilid 3 sampai jilid 4. Saya gabungan ganti Pak Antasari plus jilid yang ketiga. Jadi jilid 3 lah. Jilid 3 saya itu. Jilid 4-nya Pak Agus Raharjo. Era Pak Agus Raharjo ke bawah itu, era yang KPK relatif bagus sekali. Nah, itu kemudian mau berganti pimpinan. Sebelum berganti pimpinan muncul isu. Isunya apa? Ini loh Bapak Ibu. Ini. Ini apa atau isinya? Nanti kalau bisa dibesarkan sendiri.
itu adalah KPK saja disasar dengan sarang Taliban. Yang dimaksud Taliban siapa? Nah ini, ada Abraham Samad, ada Busro, ada Abdullah Yamahua, ada Kartosuwiryo, ada Bambang Wijoyanto, sampai Novel Baswedan, sampai ini Yudi, dan sebagainya. Mengapa? Karena orang-orang ini, Bambang Wijoyanto CS sampai sini, itu orang-orang yang dulu dinilai menjadi bagian dari apa yang mengkhawatirkan dan sekaligus sebagai ancaman bagi rezim yang korup. Nah, supaya bisa dirontokkan, dibikin isu Taliban. Taliban itu kan bentuk tentara bikinan Amerika yang di Afghanistan itu. Nah, karena KPK sarang Taliban, berarti sarang radikalisme, ekstremisme, maka seleksi pimpinan KPK jilid kelima yang sekarang dipimpin oleh Jenderal Firly Bahuri itu, seleksi pimpinan KPK itu dipimpin oleh istananya Presiden Jokowi itu. Nah, dalam rangka seleksi itu ada edaran ini, edaran viral ini. Siapa yang bikin? Dugaan saya aparat. Aparat siapa? Nah, aparat gaib. Aparat gaib. Tapi bisa dianalisis ini. Dan kemudian analisis apa? Nah, baru kali ini seleksi KPK itu melibatkan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Calon-calon pimpinan KPK kemarin itu ada tes di antara bahan tesnya dari BNPT. Sebelumnya belum pernah terjadi. Artinya bahwa KPK pun sebagai lembaga itu diserang dan kemudian muncul undang-undang KPK yang baru atas usulan Presiden Jokowi. Sehingga KPK ini sekarang lemah. Banyak yang sudah keluar dan akan banyak lagi yang keluar ini. Ini saya contohkan, ada relevansinya. Di mana? Yaitu mau bilang penegakan hukum. Oke, Muhammadiyah sanggup, insya Allah sanggup. Ya, tetapi ini contoh. KPK saja diserang. Siapa yang nyerang? Nah, simpulkan sendirian. Simpulkan sendiri. Sehingga kita berat. Tetapi wahadaina hunajdain falak tahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba. Al-Balad 10 sampai 17 itu ayat yang mengharuskan kita memilih jalan pendakian dalam rangka membebaskan budak dari perbudakan. Artinya budak sosial, budak penegakan hukum, budak HAM, budak politik, budak demokrasi transaksional maksudnya, itu situasi negara kita. Yuk kita selamatkan bareng-bareng dengan apa yang bisa kita lakukan termasuk oleh kelompok AIK ini. Ini penting sekali. Kurang lebihnya demikian, saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kalau kita bisa ketemu ketemu langsung, bisa ketemu di Solo, situasinya sudah aman, nah enak sambil makan dengleng. Nah, gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari Bapak Busron Kotes sangat menarik, tapi sayang waktunya yang sangat mepet. Baik tadi sampaikan persoalan-persoalan makro berkaitan dengan pemilu kada, permainan politik, dan langkah pemerintah yang semakin menindas, kemudian tentang KPK, kemudian diharapkan ada kader hukum yang sangat dibutuhkan, dan peran PTN yang dia adakan riset terkait dengan hukum, dan solusi yang beliau tawarkan ada karakter perlu ditingkatkan, kemudian peran advokatif merawat silaturahmi. Baik Bapak Ibu, karena waktunya ini sangat mepet, maka mungkin satu penanya aja. Tanya Pak Saifuddin. Oke, Pak Goswaji, monggo Pak Goswaji langsung. Ya. Terima kasih Pak Saifuddin. Pak Busro, singkat saja Pak Busro. Ya. Nama-nama yang Bapak sebutkan itu oke lah di hati saya, termasuk Pak Busro kan, orang yang bersih, militan di dalam
kiprah selama di KPK itu, tapi tadi ditalibankan gitu ya, Iya, tanda betul. petik ditalibankan Iya. itu. Nah sekarang ini pemerintah itu kan kayaknya sudah pada posisi tuli ya, Ya, tidak mendengarkan masukan dari Pak Busro dan kawan-kawan itu. Nah, sejauh mana barangkali Pak Busro menjalin sebuah komunikasi yang intens dengan aktivis-aktivis lain supaya yang tuli itu sedikit dibuka lah gitu ya, ketuliannya itu supaya negara ini tidak semakin runtuh. Kayaknya ini memang puncak keruntuhan dari penegakan hukum di negeri ini dan ya itulah yang terjadi Pak Busro, mungkin tanggapan singkat saja. Terima kasih. ya. Kami atas nama PP Muhammadiyah sudah menunjukkan satu langkah konkret. Bukan hanya satu, sebenarnya banyak sekali, tapi salah satunya yaitu berusaha untuk menunjukkan rasa kepemilikan kita Muhammadiyah ini. Sense of belonging Muhammadiyah terhadap rakyat dan negara bangsa kita itu ketika DPR berarti semua parpol bersama pemerintah itu memaksakan pembahasan RUU Omnibus Law dengan cara yang ugal-ugalan. Saya mengatakan ugal-ugalan di CNN dan sudah viral. Memang demikian faktanya. Nah, mengapa Bapak Ibu? Karena setelah kami pelajari berkali-kali dengan semua kalangan yang kompeten dan punya integritas, ya, dan lintas tidak hanya Muhammadiyah saja, tapi kita dengan sejumlah teman yang lain, maka draft RUU Omnibus Law itu draft yang cacat secara Pancasila, secara kemanusiaan, secara keadilan sosial, apalagi tentu saja secara Islam yang agama keadilan ini. Nah, kami bahas dekan-dekan Fakultas Hukum dikumpulkan di mana di Magelang, di UM Magelang. Terus kemudian kita diskusi, hasilnya kita haluskan. Ya, Muhammadiyah kan sudah berusaha untuk selama ini halus, evolutif. Bahasanya kita haluskan lagi. Kita kaulan sadida, kaulan ma'rufah gitu. Nah, akhirnya dengan surat PP Muhammadiyah 8 Juni tahun 2020 resmi, PP Muhammadiyah berkirim surat kepada Presiden dan kepada pimpinan DPR. Isinya menolak RUU Omnibus Law itu dan meminta supaya segera ditarik dan diperbarui sesuai dengan semangat keadilan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya tidak digubris sama sekali oleh pimpinan DPR maupun Presiden. Padahal itu sangat amat membahayakan masa depan sumber daya alam. Kita ketahui Indonesia ini negara yang sistem penganggarannya lebih banyak sumber perekonomiannya dari sumber daya alam itu. Nah, ketika sumber daya alam itu lebih banyak dikuasai oleh karpet merah untuk kaum kapitalis liberalis itu, pertanyaannya, lalu di mana proteksi negara terhadap rakyatnya sendiri? Rakyat yang setiap 5 tahun memilih presiden, siapapun presidennya itu. Kok lalu jadinya air susu dibalas dengan air keras? Air susu itu masyarakat sudah memberikan kepercayaan, air kerasnya justru CSDA-nya dirampas. Nah, Muhammadiyah pro rakyat dengan sungguh-sungguh lalu bersikap resmi. Saya kira organisasi Islam yang paling terdepan itu, insya Allah mudah-mudahan saya nggak keliru, itu Muhammadiyah. Nah, itu yang satu. Yang kedua, Muhammadiyah bersama yang lain, termasuk Nahdlatul Ulama, itu kirim surat dan sikap resmi pada Presiden supaya pilkada kemarin ditunda karena situasi COVID. Tidak digubris juga. Nah, dari dua contoh ini dan contoh-contoh yang lain, kiranya kita ini sedang diuji super berat, Pak.
super berat. Tapi seperti keluhan Rasulullah dulu, maka pada saat tertentu Allah yang sudah menentukannya, negeri ini mudah-mudahan diselamatkan dengan pertautan, ya, bertautnya antara ikhtiar Muhammadiyah yang memilih jalan kritis, persuasif, evolutif ini. Itu saja Pak Din dicap radikal, ya. Guru besar Undip Profesor Sutoki juga dicap radikal dan lain-lain. Saya juga siap suatu saat dicap radikal, ya. Maka itu semuanya kita kembalikan pada Allah. Andaikan tidak ada ayat Allah wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, mungkin kita sudah mati semangat sejak dulu. Tapi insya Allah enggak. Kalau koruptor memiliki semangat, mengapa kita tidak lebih semangat dari itu? Jadi kita harus terus begitu. Insya Allah kita semakin tua, semakin kayak semakin kuat gitulah kesabarannya. Iya. Mudah-mudahan Pak Busro sehat walafiat. Sama-sama kita semuanya, jajaran UMS juga begitu, karena UMS ini salah satu pilar utama negeri kita ini, Muhammadiyah ini, samping Malang, UMY dan sebagainya, memerlukan komponen-komponen yang lebih ideologis dari dosen-dosen ini. Terima kasih Pak komentarnya. Satu lagi, monggo ada yang mau menyampaikan tanggapan? Pak Anto, monggo Pak Anto, terakhir karena waktunya sudah. Mohon singkat Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Busro yang kami hormati, kami ingin memperoleh penjelasan secara langsung tentang BSI, Bank Syariah Indonesia itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Latar belakang mengenai sikap Muhammadiyah terhadap BSI itu tidak bisa lepas dari statement Pak Anwar Abbas. Ya. Yang positif statement itu, tapi kemudian memperoleh respon yang bermacam-macam. Nah, kemudian di antara yang memprihatinkan dari dibalik statement Pak Anwar Abbas itu ialah gejala dan kekhawatiran sistem perbankan kita ini itu terindikasi semakin lari dari kepentingan-kepentingan untuk social movement, yaitu misalnya UMKM. UMKM ini kan harus diberi perlindungan, dan itu pemerintah terikat dengan pasal 33 UUD 45. Mestinya pasal 33 UUD 45 itu menjadi dasar kebijakan perbankan, apalagi kalau itu perbankan itu menggunakan sistem syariah. Namanya saja berani-beraninya menggunakan kata syariah, tapi misalnya ini kebijakannya tidak transparan, dan itu di Indonesia banyak sekali yang tidak transparan itu, tidak sulit membuktikan itu, tidak sulit sama sekali, maka itu yang dikhawatirkan oleh Muhammadiyah. Satu. Kemudian pemerintah membuat BSI. Nah, lagi-lagi pakai kata syariah. Jadi terjadi sejumlah bank-bank syariah itu di merge, lalu terjadi mergering menjadi BSI. Nah, mudah-mudahan dengan kalimat syariah itu, Bank Syariah Indonesia, diikuti dengan keterbukaan. Tapi saya pribadi, saya tidak atas nama PP itu besar sekali, saya tidak bisa mengukur PP itu dengan diri saya yang kecil ini, sama sekali nggak mungkin itu, dan saya tidak berkehendak kayak itu. Maka saya atas nama pribadi saja. Saya pribadi tidak yakin. Karena apa? Karena diagram tadi, Pak, yang saya tunjukkan tadi. Diagram tadi. Yang intervensi private sector ke
negara tadi. Nah, oleh karena itulah maka ini lalu tidak sederhana masalahnya. Di mana letak tidak sederhananya? Lalu dikaitkan dengan PR-PR yang lain. Kita umat Islam di PR yang tadi kami bahas di Malang, UM Malang itu tadi mengenai peraturan presiden tentang tentang ekstremisme itu. Jangan-jangan pengalaman Orde Baru yang saya aktif sebagai pengacaranya dulu, itu umat Islam itu diberi PR terus dengan isu-isu radikalisme, sementara kebijakan-kebijakan perekonomiannya supaya umat Islam melengah. Lalu tidak ngontrol, tidak fokus ke persoalan antara lain persoalannya tentang BSI. Nah sekarang solusi saya begini, Fakultas Ekonomi UMS berani tidak, bisa tidak, mampu tidak, melapori, mengundang manajemen pusat BSI ke UMS. Syukur bisa langsung, tapi UMS siap desain konsepnya dulu. Ya, kita sempurnakan dulu, terus undang. Jangan undang yang lain. Misalnya presidennya presiden atau wakil presiden nggak usah lah, itu simbol aja. Undang manajemennya itu. Nah, kita kuliti di situ. Kita bahas di situ aspek filosofinya, parameternya atau tolak ukurnya, variabel apa dan sebagainya. Ada nggak studi kelayakan misalnya, feasibility studies itu. Kok buru-buru ada BS? Nah, kalau tidak ada feasibility studies, saya khawatir kayak ambisi Presiden Jokowi dulu, yaitu ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke mana? Kalimantan. Itu dananya 450 triliun rupiah. Kalau nggak ada COVID, kemungkinan sudah jadi. Nah, itu kan tidak transparan karena tidak ada studi kelayakan. Sama saja dengan BSI, studi kelayakan yang berbasis pada pelibatan masyarakat sipil termasuk ekonom-ekonom dari perguruan tinggi termasuk UMS. Kita undang saja, yuk kita gagah, kita undang sambil makan tengkleng. Siapa tahu dengan tengklengisasi ini BSI akan bisa terungkap dimensi-dimensi konseptualnya. Kita santai aja Pak, serius tapi santai, jangan terlalu tegang. Nah, karena kita terbiasa seperti itu. Ngurus negeri ini kalau terlalu tegang rugi. Negeri ini nggak pernah diurus secara serius, kok malah kita yang tegang. Nah, makanya ayo sambil ketawa-ketawa, kita serius. Serius tapi sambil ketawa-ketawa, tapi sambil kerja serius. Itu saran saya, Pak. Mudah-mudahan Allah memperkuat keikhlasan kita selama ini, kita terawat betul, melalui posisi kita sebagai dosen itu luar biasa. Saya sebagai dosen, saya berani mengklaim seperti ini. Satu orang saja mahasiswa yang Bapak didik menjadi orang baik, kemudian orang baik ini mengembangkan bisa menjadi 1.000 orang baik, 1.000 orang baik menjadi 10.000, 10.000 orang baik itu akan menjadi pahala Bapak Ibu. Kalau ikhlas, kalau saya ikhlas. Begitu Pak. Oke. Terima kasih. Kita aturkan kepada sama-sama. Semoga Muhammadiyah mencerahkan dalam bidang hukum yang dipelopori oleh Bapak Dr. Busyro Muqaddas. Amin dan selalu sehat. Amin. Amin. Saya informasikan Bapak bahwa pada semester ini mata kuliah IK itu kemuhammadiyahan. Ya. Dan Muhammadiyahan itu ada namanya babnya itu keindonesiaan. Muhammadiyah dan Indonesiaan. Ya. Bagus itu, Pak. Muhammadiyah dan hukum. Ya. Oleh karena itu kita biar ada wawasan lebih luas kepada Bapak dosen IK, maka kita mengundang Bapak untuk menyampaikan masalah hukum ini. Ya, nanti lain kali Pak kita ketemu, Pak. Allah. Terima kasih Bapak. Iya. Siapkan tengkleng. Mas sudah dikirim. Disiapkan tengklengnya. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Oke, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presiden yang telah kajian hari ini. Ya. Sebelum saya tutup, saya konfirmasi kepada Dr. Haji Muhammad Busro Muda SPSH MU yang telah hadir dalam dan berikan narasumber dalam kajian ini. Mudah-mudahan selalu sehat dan amin ya rabbal alamin. Amin. Lindungan Allah SWT. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang juga telah hadir dalam kajian ini. Marilah kita akhiri kajian ilmiah ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron Mr. Win. Coba, enggak. Ada tengkleng putih. Berani tengkleng? Oh, berani Mas. Pak, tengkleng sih buatan hipertensi, Pak. Oke. Kalau gitu, saya kira itu jadi kita live sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah difoto belum Pak Win? Sudah Pak. Sudah semua. Tengkleng itu penyembuh hipertensi. Kambing itu tidak mengandung kolesterol. Sate itu penyembuhnya Pak malahan. Kambing tidak mengandung kolesterol, tapi mengandung cempe. Sate itu yang tidak mengakibatkan hipertensi Pak, tapi tengkleng itu loh yang mengakibatkan hipertensi Pak. Digigit mawon atos terus Pak. Saya kalau kurang sate dan tengkleng pusing aku. Bukan Pak, tengkleng itu tidak mengakibatkan. Sudah tak kirim ke Pak, ke forum sudah. Iya tak tak. Pak siapa belum kirim rekeningnya? Hah? Udah selesai nggih live ya? Sudah saya live, bisa live. Ya, tinggal nunggu tengklengnya, Pak. Yeah.